Saya berada di Gantangan Srowolan bersama Mas Heri. Ini pawangnya murai ini. Kita akan tanya-tanya lebih detail tentang cara perawatan murai dan pengkondisian murai. Halo Mas Heri. Lama nggak ketemu Mas Heri. Ya, Ini tumben main di Latberan. ini burung baru, Mas. Burung baru datang sekitar 8 hari. 8 hari, Ya. seminggu yang lalu ya Mas. Ya. Dari mana Mas Selasa. burung ini Mas? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Oh ya, teman-teman, Mas Heri ini terkenal sebagai bengkel murai. Jadi kalau ada murai-murai yang kredit, parkir, biasanya teman-teman hubungi Mas Heri. Ini kawan lama. Nah, itu siapa Mas nama burungnya, Mas? Kalau di sana memang lain, Mas. Tapi kalau Oke. datang itu ya saya spontan aja kasih nama Venom. Venom. Ya, Oke. Kalau di sana dirahasiakan namanya ini mesti sama orangnya ya. kayaknya, Mas. Masalahnya jual murah. Jual murah. Ya. Nah, tadi Venom main bongkar lagunya ya Mas Heri. Sorry. Sebelumnya itu masalahnya apa sebelumnya Mas? Kok sampai dikirim ke Jogja? Itu burung itu di sana udah nggak main, Mas. Jadi birahinya itu terlalu tinggi. Dan kondisi badannya itu memang nggak fit karena pas pergantian bulu itu nggak sempurna. Jadi cuma ekor aja yang ganti, bulu sayap sama bulu badan itu sama sekali, Nggak ada yang jatuh. nggak ada yang jatuh di sana. Nah, habis itu buat main itu selalu bermasalah burung itu, jadi nggak pernah kerja bagus. Jadi hampir bisa dikatain cuma ngot-ngotan, 1 bulan sekali aja belum karuan gitu, kerja enak lah gitu. Habis itu kok hubungi saya suruh beli take over lah, udah take over sini. Di sini karena memang burungnya itu, kalau saya memang nggak pernah maksa untuk burung ini harus mabung dulu, itu nggak pernah, cuma tak rawat dulu, nanti dengan jalannya waktu biar mabung sendiri dengan kondisi yang memang benar-benar alami. Jadi alaminya burung ini biar nanti mabung sendiri gitu, nanti baru tak rawat mabung. Nah, cuma sesampai di sini nih tak lihat burung ini, coba tak polier, coba tak mandiin malam, kok enak, tak coba ke latberan Mas, karena memang saya ini tadi pegangan saya memang karena burung ini nggak terlalu, kondisinya belum terlalu Masih cari-cari. fit. Nah, masih terlalu settingan. cari-cari settingan dan juga badannya nggak terlalu nggak fit 100%, nggak fit gitu. Oke. Makanya baru tak coba ke latberan dulu. Oke. Nah, ini selama datang hari Selasa itu udah 4 kali nih Mas. 4 kali main. Masuk terus Mas Heri. Ya, alhamdulillah. Ya artinya kerja ya. Burungnya kerja. Ya, oke. Nah, Mas Heri, begitu burung itu datang dari Bandung sampai ke Jogja, apa yang dilakukan Mas Heri dalam perawatan itu? Cuma karena saya lihat itu kok burungnya terlalu tinggi Mas, birahinya itu. Birahinya terlalu tinggi. Saya tahu itu, jadi datang itu langsung tak coba di latberan. Itu kok mainnya sama masih setengah kopling. Kalau bahasanya orang itu setengah kopling. Jadi volumenya itu baru setengah keluar setengah itu. Wow, ini burungnya birahi dan semi ngriwik gitu Mas Heri. Nah, semi ngriwik itu. Oke. Itu kalau saya itu nyimpulin kan birahinya terlalu tinggi Mas. Baru tak rawat, tak mandiin malam, tak polier, habis itu tak coba lagi, alhamdulillah langsung nomor kecil itu dapat nomor 2, tapi karena tos, jadi yang nomor 1 itu ditos, saya tosnya kalah, cuma gitu. Oke. Oh, mungkin gini Mas Heri, bisa diceritakan dari pagi Mas, apa yang dilakukan terhadap Venom ini? Burung datang pertama kali terus di setel
apanya, jangkriknya dulu atau apanya, atau dikasih apa dulu, didoakan dulu. Gitu. Nah, ini Mas, yang berat ini kekuatan doa ini. Oh, gitu. Burung kerja, Burung kerja sesuai amal dan perbuatan ya, perawatnya. perawatnya. Betul. Nah itu. Gimana Mas Heri? Kalau di Bandung burung itu jangkrik tiap hari itu kan pakai bering Mas Agus. Jangkrik alam ya? Ya, jadi jangkrik pakai jangkrik alam. Tadi datang ke Jogja ini tak ganti sama jangkrik biasa. Jangkrik biasa yang awalnya itu datang di rumah itu gacor Mas. Jadi isian itu keluar terus Di rumah. di rumah. Itu feeling saya. Nah, feeling saya itu burung ini terlalu tinggi. Over birahi. Upper birahi. Oke. Biasanya over birahi itu kan gacornya lebih, lagunya sering keluar di rumah ini, materi itu. Nah itu feeling saya terlalu tinggi, makanya tak rubah pakai jangkrik biasa. Habis itu mandinya malam tak kuatin tiap malam, tak rajini. Udah gak turun Mas Agus. Saya itu kelihatannya itu jadi gacornya itu cuma standaran aja, ngoklok aja. Suara-suara besar. Suara-suara besar. Lagu itu udah kurang. Nah, habis itu tak siapin. Saya kan nyetel kalau mau gantang ini kan pakai setelan. Nah, cuma tak setel jangkrik sama kroto. Jangkriknya berapa ya Mas Heri hariannya? Kalau harian 5. 5. Pagi Jadi 5. pagi 5, sore 5. Krotonya Mas? Krotonya kalau mau gantang Mas Agus. Kalau mau gantang saja. Ha-ha. Di harian tidak ada kroto. Nggak ada. Oke. Mandinya malam aja. Mandinya pagi malam. Pagi dan malam. Pagi dan malam. Jemurnya Mas Heri? Jemurnya hampir nggak pernah Mas Nggak Agus. dijemur. Memang kondisinya memang ini harus didinginkan ya, ceritanya gitu ya. Jadi cuma jemurnya itu cuma pas sama Molière aja. Kebetulan umbarannya Mas Heri Di panasan itu. Itu sambil dipus gitu Mas. Tak push. Sampai berapa kali lari itu Mas? Kalau ini kalau untuk fisik nafas Mas, itu saya ngakui burungnya kuat. Ini pernah 420, 3 meter itu ya. Sampai ke 460 pernah. 480 itu berarti ini? 1, 2, 3, 4 air. Oh, berarti sekali loncat. Sekali loncat itu 1. 400. Orangnya juga kuat itu. Makannya hitam. Pas panas-panas toh Mas Oh, Agus. siap. Itu jam berapa Mas Heri kalau mau liar itu Mas Heri? Saya biasanya di atas jam 12. Habis jam 12. Entah itu setengah 1, jam 1 siang gitu. Nah, setelah dipus selesai masuk kurungan lagi. Udah Krodong Mas. Enggak pernah krodong Mas Agus. Karena ini terlalu tinggi birahinya. Oke. Makanya nggak pernah tak krodong. Krodong itu cuma kalau saya kalau pas ini mau main aja, nyeting aja. Oke Mas Heri. Ya. Hariannya seperti itu terus. Ya. Nah, kemudian persiapan. Poliannya juga tiap hari Mas Heri. Enggak. Jadi kalau habis main Mas Agus. Habis main aja Ya. ya. Berarti ini hari Rabu sekarang. Rabu. Berarti besok. Besok Polier, Kamis ya. ini ya. Polier, kemudian Jumat bisa main lagi tuh. cuma digas lagi. Ya, bisa tapi tinggal nanti yang ada alat beran mana gitu. Oke. Ya. Nah, berarti persiapan cuma sehari ya Mas Heri ya. Ya, cuma sehari. Habis polier itu cuma udah tak dinginin aja Mas, cuma tak ya angin-angin bahasanya. Tak angin-angin di teras, dah. Nanti malam mandi, habis mandi baru mulai setting saya. Setting mau lomba besok gitu. Oke. Settingnya bagaimana Mas Heri? Ya, ini. Kalau saya cuma gini Mas Agus, jadi habis mandi malam itu tak kasih jangkrik itu 7. Dinaikkan jadi tambah 2 ya Mas Heri? Ya, tambah 2. 7 habis mandi malam, selesai makan baru tak krodong Mas. Tak krodong, udah masuk rumah tak suruh istirahat. Baru paginya lagi ketemu paginya, dari pagi itu tak genjot jangkrik Mas. Jangkrik biasa itu kan, jangkrik kalong kalau orang ngomong itu 7.
Saya selingi sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tak turunin lagi Mas Agus. Oh, 7 habis. Tak kasih 7 lagi. 1,5 jam sampai 2 jam tak turunin lagi 7 udah habis. Kasih 7 lagi. Oke, wah mantap. Untungnya burung ini makannya masih Lahap. kuat, masih lahap. Oke, Mas. Masih ngisinya tenaga itu masih Mas Agus. Nah, habis itu baru kira-kira dan luhur jam 12 itu ya. Kroto masuk. Ini dengan asumsi kita main jam 3 ya. Jam 3 ya. Oke, jam 12 masuk kroto. Masuk kroto. Seberapa itu Mas krotonya, Mas? Sak cepuk Mas Agus. Sepuasnya prasmanan berarti. Prasmanan. Luar biasa Iya. settingannya ini butuh nyali ini, Bro. Oke, lanjut Mas Heri. Nah, setelah kroto itu Setelah kroto masuk udah tak krodong. Kan cuma masukin krodong lagi udah candelin lagi Mas Agus. ya. Nanti berangkat ya berangkat gitu aja berangkat. Tapi mau berangkat ini biasanya tak kasih jangkrik lagi buat tenaga nanti. Itu kalau saya bekelin itu sekitar berapa ya? 13 15 jangkrik. Pada saat berangkat untuk Mau berangkat itu untuk perjalanan itu. Oke. Udah. Tapi sehabisnya nanti sampai gantangan itu sampai mau naik itu cuma ya sehabisnya berapa biasanya ya habis 5, 4, 6 gitu habisnya. Nggak usah ditambah lagi. Nggak usah. Nanti buat season B kan. Berangkat ke Gantangan. Gantangan. Ini kan jauh dari tempat Mas Heri tadi, perjalanan ke sini sekitar 25 menit 30 menit ya Mas Heri. Itu apakah ada perlakuan khusus Mas Heri? Misalnya krodongnya dibasahi atau apa gitu? Ya, kalau krodong saya biasanya kalau mau perjalanan ke Gantangan memang tak basahin Mas Agus. Oke. Tak setel basah biar kalau saya cuma feelingnya gini. Kalau orang itu kalau kedinginan kan makannya banyak. Gitu kalau saya. Ngejar makan aja. Oke. Nah, biar Siap. buat ngisi tenaga. Wong karena ini mau tanding gitu loh, mau ke perlombaan. Nah, itu. Oke. Sampai di lokasi menyendiri ya Mas Heri? Menyendiri. Menyendiri, nggak terawung kancane. Nah, di situ apa yang dilakukan Mas Heri di waktu mengkondisikan sebelum naik ini Mas? Kalau sebelum naik kita cuma pasang telinga Mas. Kalau saya itu cuma pasang telinga aja sampai gantangan. Sampai gantangan burung itu udah lagu, udah materi keluar terus kan biasanya pasti denger Mas dari apa ya burungnya orang lain itu kan kita pasti dengar kalau sampai gantangan itu pasti nyaut. Nah, nanti kalau sampai yang keluar materi tak diemin. Caranya Saya tak tepuk-tepuk gitu kurungannya biar diem. Tapi kalau yang keluar cuma standaran tak diemin aja udah tak biarin gitu. artinya kalau keluar materi lagu tonjolan-tonjolan harus segera dihentikan. Dihentikan. Oke. Kalau keluar standar ngoklok, nah udah diemin masalah. aja nggak masalah. Karena nggak terlalu buang tenaga kalau kesimpulan saya gitu. Oke. Kemudian berapa sesi sebelum naik Mas itu harus apakan lagi? Bersihkan itu. Kalau saya cuma spontan aja Mas Agus. Jadi kalau kira-kira kelas yang depannya ini udah naik, nah saya baru persiapan bersih-bersih karpet. Biasanya karpet tak bersihin. Jangan sampai ada sisa jangkrik. Ya nanti sama ngontrol kurungan itu ada makanan jatuh apa enggak, EF jatuh, entah itu kroto, entah itu jangkrik tak bersihin semua. Habis itu karpet tak balik. Biasanya pakai hitam harian, nah ini mau naik pakai merah. Biar iya. takut lah itu. Oh gitu. Ya. Oke. Biar nggak turun. Nah, tadi menurut Mas Heri penampilan Venom setelah gantang tadi, saya lihat kok masih ada kurangnya ya Mas ya. Iya. Masih ada ngetemnya. Nah ini Mas, apa sih yang akan dilakukan Mas Heri setelah ke depan setelah burung ini kan kita sudah lihat nih mainnya tadi seperti itu. Kira-kira ini untuk menyelesaikan PR-nya nih loh Mas Heri, apa yang akan kita lakukan Mas Heri? Ya karena saya nerima burung itu gampangannya
take over burung itu memang kondisinya kan nggak fit Mas Agus dari bulu, karena bulu ini ya tadi tak omongin di depan itu, karena memang dari sana itu bulunya cuma ekor yang ganti. Ya, untuk badan sama sayap ini nggak ada yang ganti. Nah, biasanya burung-burung kayak gitu itu ada kendala. Pertama itu kebanyakan di volume Mas, kebanyakan. Tapi kalau volume ini nggak keserang karena pergantian bulu yang nggak normal ini tadi, yang nggak tuntas. Ini kalau volume nggak kena, biasanya durasi kerja. Nah, kalau durasi kerja ini nggak kena, biasanya nyali. Mentalnya itu nggak muncul. Itu karena pergantian bulu ini tadi, yang nggak tuntas. Kondisi badannya nggak enak. Nah, ya. lah burung Venom ini tak coba gantang pertama itu tak lihat kok kalau untuk volume enggak Mas, enggak kena dia, enggak. Tapi kenanya yang nomor 2, durasi kerja. Durasinya kerja itu belum ngefull Mas, belum full kerja gitu loh. Tadi kerja ada ngetem dikit, entah itu detik ya, detik baru kerja lagi, ngetem detik kerja lagi. Nah ini yang kena kok durasinya kerja. Nah yang pertanyaan Mas Agus yang mau saya perbaiki apa ya, saya cuma berusaha aja jaga biar Venom ini selalu kerja lah. Tapi kalau untuk kembaliin durasi kerja, kayaknya ini Mas Agus, saya harus sabar nunggu nanti pergantian bulu lagi, mabung lagi. Nah, mabung itu nanti tak usahain sampai tuntas, benar-benar tuntas, semua ganti gitu loh. Ada agar tidak ada yang mengganjal. Ya. Nah itu kalau feeling saya, setelah nanti pergantian bulu ini tuntas, benar-benar tuntas, selesai 100%, itu kayaknya kerjanya lebih gila Mas. Apalagi durasi kerja, volume itu. Berarti ini dalam rangka sambil nunggu mabung, ya kita gas tipis-tipis. Buat beli jangkrik Mas. Oke, terima kasih Mas Heri, ya. Keren sekali nih pengalamannya. Sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang mempunyai masalah yang sama dengan murai batunya. Intinya harus sabar. Sabar. Ini karena proses Mas Agus. Kalau proses ini kok cuma setengah jam apa 5 menit apa gimana, itu jadi pesulap saja. Nggak ada murai mahal. Iya. Karena memang proses itu. Prosesnya lama ya Mas. Nah, kita aja kayak proses itu ya, bikin lagu aja kan sekali master nanti entah nyantolnya berapa bulan. Baru nyantol, baru fasih lah gitu ya, burung itu bisa niruin. Itu kan proses Mas Agus.